Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nurpita Nopianti di podcast Nusantara, di mana kita akan membahas pembelajaran di masa pandemi ini. Hari ini kita kedatangan seorang pelajar dari SMK Negeri 1 Padaherang. Kalian pasti penasaran kan? Ini dia. Hai guys. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalin diri kamu dong, pasti di luar sana banyak nih yang penasaran sama kamu. Hai guys, nama saya Milky Saduyanti. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Padaherang, kelas 12 Multimedia. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sedang dialami oleh seluruh pelajar di Indonesia. Nah, Mil, kamu sebagai pelajar, apa sih kegiatan kamu selama pandemi ini? Oh iya, jadi kan aku harusnya selama pandemi ini PKL ya. Dan kebetulan waktu itu PKL-nya harusnya diselenggarain tanggal 1 Juli kan. Tapi karena PPKM ini dan terus diundur-undur, sampai sekarang belum berangkat. Oh, jadi sekarang itu pembelajarannya daring dong? Iya. Selama daring itu kalian sistem belajarnya itu gimana sih? Sama, waktu jadwalnya sama ya, kayak sekolah hari Senin sampai dengan Sabtu. Biasanya jam 9 tuh dimulai Zoom meeting. Terus sesudah Zoom itu setiap seminggu kadang 2 kali, 3 kali kita diberi tugas. Dan tugasnya ya dilakukan di rumah. Seru gak sih itu pembelajaran seperti daring itu? Seru, ada serunya ada enggaknya ya. Serunya ya kita jadi kayak banyak istirahat gitu. Emang iya, betul sekali. Kan yang harusnya bareng-bareng gitu kan, kayak ngelakuin pelajaran itu bareng-bareng gitu sama teman, ada pembimbingnya kan. Tapi ini kita lakuin sendiri, belajar sendiri, dan pasti kita lebih ke dari Google gitu sih. Tapi Iya. ada seneng-seneng ya gitu pasti ya? Ada. Selain senang, pasti ada sedih dan dampaknya dong. Apa itu? Jelas ada ya. Apalagi sekarang aku kelas 12 dan kelas 12 itu jelas harus kayak apa sih selama 3 tahun ini yang kita bisa di produktif ini kan. Dan kebetulan PKL ini kita nunjukin langsung, terjun langsung ke industri yang benar-benar dari jurusan kita. Kita bisa apa gitu. Dan jelas itu butuh bimbingan gitu kan. Tapi ya karena PPKM ini, jadi kita tetap kayak harus belajar sendiri dan kayak harus lebih mencari tahu sendiri gitu. Jadi ya ada kurangnya juga gitu. Tentunya tetap semangat dong. Itu sih Ya harus kali ya. iya harus teman-teman harus Semangat semua kalian terus. yang dari harus semangat ya. Pokoknya kalian harus tanamkan di diri kalian bahwa kalian itu pelajar, jadi jangan males-males, semangat ya. Nah, kan kita sekarang lagi membahas tentang belajar daring dan luring. Tentunya itu hal suatu yang beda. Jelas beda. Nah, ada gak sih tips buat temen-temen yang di rumah supaya lebih giat belajar dan lebih bersemangat nih? Ada gak sih? Tentunya ada lah. Aduh, kalau semangat gitu ya, kadang aku juga males. Apalagi kan dari ini kita nggak kayak sekolah kan yang bener-bener terjadwalkan. Kalau ini kan kadang Zoom juga diundur gitu, jadi kita lebih banyak ke waktu istirahat. Main kali Ya, kita jadi mungkin tips dari aku, temen-temen, di diri kalian coba deh ditanamkan gitu ya. Kalian harus sadar gitu bahwa kalian itu pelajar, jadi bener-bener harus ngikutin sekolah, ngikutin semua peraturan sebagai pelajar gitu. Bener-bener dari diri kita sendiri sih itu. Tentunya jangan males-malesan ya. Jelas itu jangan males-malesan. Tapi Jangan males kebanyakan main HP. Terus kalau misal pun iya main HP ya, karena kita juga kan ini kan dari HP gitu Iya. online. Harus inilah kurang-kurangin lihat yang negatif-negatif gitulah. TikTok gitu ya. Itu TikTok gimana sih? Pasti sering kan ya? Iya sering sih. Tapi kan di TikTok juga nggak semua hal negatif, Negatif, ya, pasti iya. ada lah positif. Tentunya ada Iya, pelajaran-pelajaran gitu. Iya, ambil aja positifnya gitu. Nah, ngomongin tentang sosial media, sekarang kan banyak ya konspirasi-konspirasi pandemi. Kamu sendiri percaya gak sih? Ngomongin konspirasi ya. Kalau konspirasi itu mungkin berita yang belum tentu benar kan. Betul. Ya emang harus pintar-pintar kita harus tahu dulu itu benar apa enggak. Ya pokoknya harus cari tahu lebih ini kan ya.
Jangan mau termakan hoak kali ya. Iya, pokoknya harus pinter-pinter menggunakan sosial media. Terus kalian tuh jangan kayak, ih apa sih corona, nggak ada gini. Jangan kayak gitulah. Coba deh kalian pikirin, di luar sana orang-orang keluarga yang mungkin keluarganya meninggal atau terkena COVID, dan pasti sedih kan denger kayak gitu. Saran aku, kalian emang harus pinter-pinter bersosial media, pinter-pinter mencerna berita, jangan berasumsi sendiri. Kalau aku pribadi ya ini, aku tuh kangen banget masa-masa lagi di sekolah, apalagi tentu. jam kos itu. Sama banget. Aku juga iri ke kakak-kakak kelas ya yang dulu bisa kayak graduation, terus PKL di luar tanpa ada hambatan. Pokoknya iri deh. Kita kan belum tentu ya bisa, nanti kita kelulusan belum tentu bisa kayak rame-rame gitu. Apalagi adik kelas kita kan, mungkin mereka belum saling bertemu gitu kan. Sedih Mereka, banget ya, sih itu. sedih. Untuk aku juga ngalamin sekolah tatap muka itu 1 tahun full. Kesininya aku juga daring, tahu-tahu udah kelas 3 aja. Jadi gak terlalu garing gitu ya buat Iya, diceritain iya sih, sama teman-teman gitu guys. Pasti kalian juga ngalamin kayak gitu kan. Ngomong-ngomong, ada gak sih harapan tentang pandemi ini dari kamu seorang pelajar? Jelas adalah ya, harapan aku semoga pandemi di negara kita ya cepat hilang, karena nggak hanya merugikan bagi kita seorang pelajar, tentu merugikan ekonomi ya. Seorang pedagang. Iya, pedagang-pedagang kecil itu kan, apalagi sekarang pemberlakukan PPKM besar-besaran ini. Terus semoga orang-orang yang belum sadar tentang corona, yang belum sepenuhnya memenuhi protokol, terus belum mengikuti aturan dari pemerintah, agar cepat-cepat disadarkan. Bagaimana pula gitu ya, kalau misalnya orang-orang di luar sana masih kayak melanggar protokol, ya gimana pandemi ini mau hilang? Sekarang suka aneh gitu ya, kan sudah banyak manusia, orang-orang yang sudah terkena virus, tapi di luar sana banyak yang abai terhadap protokol kesehatan. Itu gimana ya pendapat Anda? Nah iya, itu tuh karena banyaknya konspirasi itu, terus si orang-orang itu kayak langsung menelan berita tanpa mereka mencari kebenarannya. Padahal kan gak boleh gitu ya, kita tuh harus pinter-pinter mencari mana yang benar, mana yang belum tentu gitu. Itu tuh kayak yang membuat kita jadi apa sih corona? Jadi abai gitu. Iya, jadi itu yang membuat abai sih. Janganlah ya, kalian itu harus bener-bener respect gitu, apalagi kepada keluarga-keluarga yang udah terkena corona gitu kan, kesian ya. Seperti contoh kecil di masker ya. Iya, Itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat lingkungan kita sendiri. kadang orang-orang juga kayak yang diberi sanksi nggak mau, padahal emang jelas-jelas udah diterapkan harus pakai masker. Wajib. Iya, wajib pakai masker. Terus kalau misalnya ngelanggar akan mendapat sanksi. Sebenarnya itu tuh kayak sanksi itu ya agar kita nggak ngelanggar gitu, tapi tetap aja kan ada yang ngelanggar, terus giliran dikenakan Denda. sanksi, denda, mengeluh. Padahal Malah kan salah sendiri, jelas-jelas itu udah peringatan, sumpah di mana-mana itu benar-benar ada peringatan kan, yang harus pakai masker itu. malah suka ada yang marah-marah sampai babak belur gitu. Ih, Gini. itu. Iya sih, yang bertengkar gitu ya sama. Kan gak lucu Iya, gitu. iya, Malu-maluin kalian harus gitu. Nah guys, cukup sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat teman saya Milky Saduyanti. Iya, sama-sama pinter-pinter ya guys mencerna berita. Oke, maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Tetap patuhi protokol kesehatan Dan jangan lupa menjaga jarak. Dadah.